Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya memberitakan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Urbanus Steven. Beliau akan membawakan topik, jangan mengucapkan saksi dusta. Untuk itu saya serahkan kepada hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Silakan Pak. Salam semua keluarga besar Filmon Wongso Obrolan Santai Keluarga Allah, yang dimana malam hari ini kita bisa diberi kesempatan dari Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tema malam hari ini yang kita akan bahas yaitu jangan bersaksi dusta. Tentu di dalam 10 hukum ini, di sini ada teman-teman yang pakar-pakar yang sudah banyak belajar tentang perjanjian lama, tentang latar belakang dan lain sebagainya, hal-hal yang terjadi di zaman itu. Dan senang sekali kita bisa belajar bersama bahwa untuk mengetahui sesuatu yang terjadi di zaman itu, kita harus kembali mundur ke belakang puluhan tahun dan ratusan tahun. Dan kita bersyukur Alkitab itu adalah buku yang paling jujur, buku yang paling terbuka, buku yang paling relevan di setiap zaman, di setiap apapun kondisinya. Dia tetap ada menuntun kita sebagai pedoman yang luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Allah. Waktu saat terima tema ini, hati saya begitu bergetar karena saya percaya setiap kita bisa jatuh di dalam hal-hal seperti ini. Dan tema ini juga menggugah kita, sekalian mengingatkan kita bangun dari tidur kita, dari kebiasaan hidup kita. Mungkin hal-hal yang kecil. Ya, minggu-minggu ini saya juga belajar tentang simplicity, bicara hal-hal yang sederhana. Seringkali itu kita abaikan. Namun itu punya akibat yang fatal. Nah, tema malam hari ini yang kita bahas tentang jangan bersaksi dusta. Coba kita lihat dulu beberapa pandangan tentang saksi dusta. Kata saksi dan dusta sendiri itu memiliki beberapa pengertian. Contoh, kita bicara tentang saksi, yaitu adalah seorang yang mempunyai informasi berdasarkan pandangan umum, seorang yang mempunyai informasi dengan sukarela atau terpaksa memberi alat bukti kesaksian perkara, contoh pidana mengenai suatu kejahatan dan kejadian dramatis melalui indera, melalui aspek lain seperti melihat, saksi mata, dia melihat sendiri, atau dia mendengar lebih dari 2-3 orang, lalu atau dia mencium, kalau ada yang mati, ada mencium, atau dia menyentuh. Hal ini juga bisa baik secara lisan maupun tulisan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam satu kejahatan atau kejadian, khusus untuk para hakim sebelum memutuskan. Lalu kata dusta sendiri atau bohong adalah perilaku yang tidak sesuai dengan bukti kebenaran, tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta atau palsu yang bukan asli. Jadi seperti dia menceritakan sesuatu, mengarang sesuatu yang bukan yang sebenarnya. Bapak Ibu, tema ini sangat menarik karena di bangsa kita sendiri pun ini merupakan musim capres, cawapres, dan ini juga bisa bermunculan sana-sini di TPS-TPS, dan tidak kalah mungkin juga itu bisa terjadi dalam kalangan kita orang percaya. Walaupun kita masuk gereja,
pendeta terima kita masuk gereja, gereja pintunya terbuka. Tapi sifat seperti ini yang sering melekat. Mungkin kebiasaan ini dibentuk dari hari ke hari. Dan ini mempunyai dampak yang sangat buruk. Oleh sebab itu, saksi dusta itu selalu punya lawan kata dengan saksi yang benar. Menurut ada beberapa pakar, menurut Resei Shulo mengatakan begini, saksi dusta, dia katakan begini, seorang saksi dusta dapat dinyatakan memberikan keterangan palsu jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Nah, ini ada beberapa pakar juga yang mengatakan. Tapi menurut Ahya Haran, dia berkata begini, bahwa agar keterangan saksi itu mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, maka ada terjadi pengumpulan data, fakta-fakta, tetapi ada juga yang rekayasa, menceritakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Tapi bagaimana kita malam hari ini belajar dari Alkitab? Kita tidak menganut pandangan antinomianisme, kita juga tidak menganut pandangan situasionalisme, walaupun itu dibutuhkan untuk konteks tertentu. Kita juga tidak menganut pandangan generalisme, tetapi kita orang percaya punya dasar pedoman, yaitu kebenaran yang absolut. Oleh sebab itu kita baca firman Tuhan yang kita akan belajar malam hari ini. Yang pertama, firman Tuhan ini menekankan, dasarnya begini, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 10 hukum ini terbagi vertikal dan horizontal. 5 pertama untuk ke atas Tuhan, 5 juga untuk sesama. Seringkali dalam kehidupan kita juga, kita ini bisa terjadi seperti Petrus. Kalau kita lihat Petrus sendiri dalam perjalanan imannya juga, tokoh-tokoh Alkitab banyak saya belajar, saya lihat Abraham sendiri pun pernah bersaksi dusta, walaupun saksi dustanya itu kelihatannya abu-abu, ya bisa benar bisa tidak. Contoh, waktu dia terjadi kelaparan, dia seharusnya ada di tanah Negeb untuk jadi berkat di sana, tapi dia harus lari ke Mesir. Keputusan yang salah itu membuat dia bohong, dan dia mengatakan bahwa ya katakan saja engkau adalah saudariku, supaya saya selamat. Itu hal-hal yang menurut kecil-kecil saja itu, tapi itu dampaknya besar sekali. Dampaknya adalah apa? Istrinya hampir ditiduri. Ini sesuatu yang sangat membahayakan. Kisah Petrus juga, awal-awalnya dia bilang, Tuhan, biar saya mati bersamamu. Tapi apa yang terjadi? Seorang wanita saja bisa menggetarkan hati Petrus dan menyangkal. Dia mulai berdusta. Dan di sini kita coba sama-sama menggali firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan juga di dalam referensi ayat firman Tuhan untuk kita banyak di dalam Amsal pasal yang ke-25. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gadah atau pedang atau panah yang tajam. Biasanya mulut orang seperti begini dimanapun dia pergi sering melukai, sering merusak.
Karena dia seperti pedang dan seperti panah yang tajam, bisa melukai. Di sini kalau kita lihat juga di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1, ayat referensinya Keluaran 23 ayat yang ke-1a, itu dikatakan begini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan menyebarkan kabar bohong. Karena kabar bohong itu sama seperti virus. Kalau saat telinga itu mendengar, telinga teman kita mendengar, dia akan bercerita juga ke sebelahnya. Oh, teman kita tuh begini. Padahal tidak seperti itu. Makanya Tuhan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ini sebagai anak Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu, jangan ya, jangan kita masuk gereja, haleluyanya luar biasa, tapi saat kita hidup, kita ini adalah gereja yang sesungguhnya yang beraktivitas hari Senin, 1 hari 24 jam, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu itu masa celebration. Tapi seringkali yang terjadi adalah saksi dusta ini terlalu banyak. Ngomong tipu orang putana, terus bantu karena dia punya suku. Di ND ada kisah terjadi seperti itu. Karena itu dia punya suku, ya kaum pengusaha sama-sama, supaya menang ya dia mulai main kekuasaan. Saya lihat juga di Momere waktu saya ada di sana. Waktu saya ada di Malaysia juga sama. Dia ada di situ, teman satu orang Bugis ditika mati. Waktu ditanya, dia bilang dia tidak tahu. Memang ada faktor lain juga, dia takut, dia nggak mau jadi saksi. Tapi pertanyaannya, seandainya itu terjadi atas hidup Anda dan saya, gimana itu? Hal yang sama juga waktu terjadi ke saya kecelakaan, waktu saya disuruh untuk sumpah, olah TKP itu waktu itu ditanya, woi, hati saya di dalam itu getar. Nah rupanya teman-teman, saat kita belajar firman Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan, itu yang menemani kita 1 hari 24 jam. Jadi pertumbuhan orang Kristen yang sebenarnya adalah pada saat dia melakukan kesalahan atau kata-kata ucapan salah atau marah, sesungguhnya di dalam hatinya itu harus ada getaran, membuat tidak bisa tidur, gelisah. Hukum firman itu mulai muncul, woi kau jangan tipu, kau jangan ngomong begitu. Itu di dalam itu langsung berbicara. Itu kalau orang Kristen yang rohnya hidup, yang hatinya mau taat. Tapi kalau yang tidak, waduh, tambah lagi bohongnya. Oleh sebab itu, kita coba membahas lebih lanjut. Pertanyaannya, bisakah kita orang percaya yang setiap hari berdoa, setiap hari menyembah Tuhan, setiap hari belajar firman Tuhan, bersama-sama, pintar berbicara ayat firman Tuhan, pintar berkhotbah, bisakah kita terjebak dalam saksi dusta? Ini pertanyaannya, coba kita belajar jujur ya. Bisakah kita terjebak di dalam dusta? Jawabannya tidak ada seorang pun yang kebal. Ini alasan bagi orang yang tidak mau disiplin. Oh, kita kan masih manusia. Ya namanya ya contoh orang datang tanya, bapaknya ada di rumah situ. Dia anaknya mulai ngomong sama orang itu bilang, ya, bapak itu ada di dalam. Padahal kalau di WA, bapak tidak ada di dalam. Itu dusta itu tipu. Terus kalau ada orang mau datang ke rumah, karena kita malas untuk buka pintu, kita bilang, saya sibuk.
Padahal tidak sibuk. Itu juga tipu itu. Sikap-sikap seperti gini itu bisa terjebak dan terjadi kapan saja. Tapi kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, saya pernah satu kali ditelepon oleh Bapak Yos. Waktu dia telepon saya anak ini pegang HP. Anak saya pegang HP. Terus Pak Yos bilang begini. Pak Yos bilang, aduh, anak yang kuasai HP. Saya tiba-tiba memberikan sebuah alasan. Ini kejatuhan loh Pak, teman-teman. Saya beri alasan bilang, Pak, minta maaf Pak. Ini hari ini terlalu sibuk. Memang saya ada kerjaan-kerjaan. Saya mobil ini kan sering rusak. Nah, maklum mobil tua ya. Saya lagi kerja capek di bawah kolong, turun itu transmisi. Saya turun transmisi karena saya pikir transmisi itu kalau turun di bengkel itu biayanya 1.500.000. Saya pikir, aduh, ini kompor saya jual nanti habis mau bayar ke sana. Udah saya kerja di bawah kolong capek, memang capek sih. Tapi seharusnya saya itu jujur bahwa memang HP ini saya kerja di bawah anak saya itu yang pegang. Tetapi itulah kadang kita itu seperti Abraham. Demi menyelamatkan diri kita, kita sanggup berbohong. Padahal kita ini adalah orang percaya, teman-teman. Hati saya begitu sedih pada waktu saat mengucapkan hal itu. Saya waktu berdoa, saya kayak ditemplak. Waduh, kamu tadi itu, saya waktu tutup mata, saya mulai refleksi kembali. Perjalanan saya hari ini, Tuhan. Saya hari ini salah, Tuhan. Hari ini bibirku mengucapkan hal yang salah. Makanya saya baca firman Tuhan tentang doa Daud. Tuhan, lalukanlah mataku daripada memandang hal-hal yang hampa, dan jagalah di pintu bibirku untuk aku tidak mengucapkan hal-hal yang berdusta, yang menyakiti hati Tuhan. Dan ini menjadi ya doa ya, menjadi doa, dan saya hari ini juga tetap belajar mau mengatakan kebenaran. Dan walaupun saat kita mengucapkan kejujuran itu, kita akan dimarah, dibenci. Sama juga kisah terjadi kemarin hari Jumat, kami waktu doa puasa. Saya lagi mau bawa firman. Tapi Bapak Ibu, saya memiliki satu struggle ya. Karena saya lagi kita udah pas membuka puasa. Saya putar kopi. Kopi ini kan kesukaannya saya ini. Pas putar kita mau minum, anak saya siram dan bedak semua. Aduh, hati saya marah, saya pukul dia punya tangan. Saya pukul dia punya tangan. Dan pada saat itu saya mau naik, pergi berkhotbah, teman-teman. Waktu saya mau khotbah, hati saya begitu tertuduh. Saya tenang sejenak. Saya tanya ke jemaat semua, pernahkah Bapak Ibu, teman-teman, mau melakukan sesuatu lalu tiba-tiba ada halangan seperti anak lain sebagainya. Hasil akhirnya kami semua saling jujur. Dan saya awalnya saya ngomong bahwa saya tadi sebelum naik khotbah sini, saya udah pukul anak saya. Dan sebelum tadi saya mau melayani, saya begitu marah tadi. Rupanya teman-teman, pada saat waktu kita berani jujur, jemaat itu tidak menghina kita justru. Justru mereka apa? Bersaksi juga. Pastor, terima kasih. Selama ini juga kami juga sama. Tapi kami sembunyi, kami pikir ya jangan sampai orang lain tahu. Tapi kita bungkus semua itu dengan hal-hal yang baik. Di situ saya lihat Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini seringkali kita juga bersaksi yang tidak benar. Bersaksi yang tidak benar. Ini yang membuat seringkali kita terjebak dalam hal-hal seperti begini. Oleh sebab itu mari kita akan belajar. Poin ini menjadi penting, diskusi yang penting untuk kita refleksi kembali dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan itu melarang jangan bersaksi dusta? Mengapa kita jangan bersaksi dusta? Yang pertama, karena dalam kitab Keluaran tadi dan yang kita baca tadi, yang pertama, karena Tuhan itu sangat melarang.
Tuhan melarang. Karena waktu saat Anda mengucapkan kebohongan, menceritakan keburukan orang lain, Anda telah lebih kejam daripada seorang pembunuh. Karena pembunuhan karakter, Anda telah merusak orang lain. Karena Tuhan sangat melarang hal ini. Ini bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Saya pernah belajar bukunya John Maxwell yang berkata begini, hubungan itu baik dimulai dari komunikasi. Dan saya coba berpikir bahwa komunikasi itu adalah landasan pemahaman. Komunikasi buruk, hubungan juga buruk. Kalau komunikasi itu berkualitas, maka komunikasi itu harus komunikasi yang mewarnai kehidupan orang lain, yang membangun kehidupan orang lain. Makanya orang-orang yang komunikasinya buruk, ini pikirannya nggak benar. Kenapa? Orang yang berpikir kecil, ini kerjaannya suka menjelekkan orang lain. Tapi orang yang berpikir rata-rata, ngomongnya apa? Keberhasilannya bulan lalu, tahun lalu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah orang-orang yang ngomong cara berpikirnya yang rata-rata. Tapi orang yang berpikir besar, berpikir luar biasa, itu bicara visi, bicara kerja nyata, bicara hal-hal yang membangun orang lain. Makanya kalau seorang tukang gosip, seorang yang suka merusak orang lain, Tuhan berkata, mengapa kita jangan bersaksi dusta, karena saksi dusta itu sangat dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, karena saksi dusta itu sangat merugikan orang lain. Bapak Ibu, ada teman saya masuk penjara gara-gara karena saksi dusta. Sebenarnya tanah itu hak milik kepunyaannya. Tapi karena ada orang yang uangnya terlalu kuat, hasil akhirnya dia bayar itu hakim, bayar itu orang, hasil akhirnya apa yang terjadi? Tuntutan itu membuat orang yang punya hak tanah ini bisa masuk penjara. Hal ini juga sama terjadi pada waktu saat saya dan kakak saya, kami ada laki-laki 2 orang, kami waktu bertobat keluar dari gereja kami yang lama, keluarga kami bersepakat untuk mengambil tanah milik kepunyaan. Pusara itu seharusnya warisan orang tua buat kami. Tapi pada saat itu waktu mereka ambil, mereka larang kami tidak boleh datang, mereka mengadakan persekongkolan untuk mukul saya punya mama yang pelihara saya, dan mereka ambil semua tanah itu. Tapi Bapak Ibu, Alkitab itu sudah mengajarkan, jangankan ambil hak tanah, jangan kamu mengambil batas tanah hak milik orang lain. Karena Tuhan memandang bersalah. Apalagi ambil hak milik orang lain. Kalau ada malam hari ini, ambil hak milik orang lain. Cepat-cepat sudah kasih kembali. Karena hal ini nyata, orang yang ambil tanah kami selepas kami udah bertobat, hidup kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, kami nggak punya tanah. Saya aja waktu pulang, orang sudah ambil tanah, saya kontrak tinggal dekat kandang babi. Orang bilang, kau pokoknya kau sudah agama lain, kau nggak boleh datang lagi tempat kami. Saya tinggal dekat kandang babi, ada orang Alor 1, kasih tinggal saya rumah kecil untuk saya bisa rintis gereja waktu di Momere. Saya tinggal, saya bisa melayani di situ. Tapi saya berdoa untuk orang-orang itu, Tuhan, kalau ini memang hak kepunyaan kami dan dari nenek moyang kami dulu tidak tipu, saya coba telusuri, tanya sejarahnya. Saya punya nenek juga ngomong faktanya, surat-suratnya, pajaknya. Dan hasil akhirnya apa? Kami terus berdoa. Dan puji Tuhan, sampai kemarin tahun 2019 waktu kami pulang ke kampung, keluarga yang itu Tuhan memang hajar mereka, mengingatkan mereka, sehingga ya puji Tuhan lah, tanah itu kembali lagi ke haknya kami. Kembali lagi, dan puji Tuhan sekarang sertifikatnya kami sudah mengurus semua dan kami bawa, sudah simpan menjadi hak milik. Inilah kalau kita, Tuhan itu melarang itu karena untuk kebaikan kita sebenarnya. Makanya jangan kita melakukan sesuatu
saksi dusta, ngomong bohong, merugikan orang lain. Karena itu sangat merugikan orang lain. Contoh, kisah zaman Salomo. Ada dua orang ibu yang merebut satu anak. Dan Salomo pada waktu itu Tuhan kasih hikmat secara luar biasa. Nah, pertanyaan Salomo, Salomo kan memberi instruksi untuk membelah anak itu. Itu hikmat tingkat tinggi itu. Pada saat waktu dia membelah anak itu, di situ dia tahulah siapa sebenarnya ibu dari anak itu yang sebenarnya. Dan yang terjadi Bapak Ibu, ibu yang sesungguhnya itu dia rela. Ya biar sudah anak saya, kau ambil sudah. Tapi ibu yang satu yang bukan itu, dia mati-matian. Di situ Salomo mulai menemukan fakta yang sebenarnya. Di sini kalau saksi dusta, tipu itu sangat merugikan orang lain. Yang ketiga, orang yang bersaksi dusta itu bapaknya iblis. Kalau kita suka tipu, kita suka ngomong bohong, kita suka ngomong sesuatu yang bukan kebenaran, perlu kita tahu bahwa Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 bunyi firman Tuhan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi ingat, yang suka bersaksi dusta termasuk kita semua. Ini setiap hari ini kita harus belajar mendisiplin kita punya mulut untuk tidak belajar bersaksi dusta. Kenapa? Kalau mulai kita berdusta, dusta itu berarti bapa kita adalah iblis. Firman Tuhan ini tegas. Iblis yang menjadi bapamu. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kalau kita berkata jujur, orang mau benci sama kita nggak masalah. Tapi kita sedang memuliakan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang saksi dusta itu sudah jelas-jelas. Berdasarkan Alkitab ngomong bahwa dia ini bapaknya iblis. Karena iblis itu bapak segala pendusta. Saat kita mulai berdusta, ingat ini, Bapak Ibu teman-teman, berarti kita sudah dihinggapi roh iblis. Bukan roh Tuhan lagi itu. Dan yang keempat, dampak orang yang suka bersaksi dusta ini neraka. Bukan saya ngomong nih. Kita harus tahu klimaks dari dosa saksi dusta ini dulu. Di situ kita akan belajar menghargai kasih karunia. Kenapa kita hari ini bisa ada. Di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dampak daripada saksi dusta akibatnya adalah neraka, lautan api. Oleh sebab itu, bagaimana kita ini keluar dari tipu muslihat iblis, daripada cara hidup, daripada sifat-sifat yang merugikan orang lain ini. Bagaimana caranya? Sebenarnya sederhana saja Bapak Ibu. Alkitab ini sudah ajarkan. Yesus sendiri berkata begini, jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari iblis. Sebenarnya, kalau kita ingin mau merdeka, kebenaran yang memerdekakan. Injil Yohanes 8 tadi, ayat 31 itu, dia bilang,
kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu merdekakan. Sebenarnya apa? Bagaimana supaya hidup kita ini merdeka? Kita harus jujur, katakan apa adanya. Emangnya kalau hari ini kita kata jujur begini, Pastor Urbanus, kamu di mana? Kita lagi bangun tidur, jawab aja. Saya baru bangun tidur, Pak. Bu, tidak ada yang marah kita. Kamu sudah makan belum? Walaupun di situ ada makan daging, ada penyediaan daging yang enak. Tapi kadang-kadang kita tipu. Kita pikir, kalau saya ngomong tadi itu bilang, kalau saya ngomong bilang, sudah makan, saya tidak dapatin makanan menu ini. Ini seringkali hal-hal sederhana ini, waduh, menjebak hidup kita, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pelajaran penting agar melawan saksi dusta ini. Kalau itu benar, katakan ya itu benar. Kalau memang itu tidak, katakan itu tidak. Kalau sudah tambah-tambah itu sudah dari setan. Saya berdoa hari ini coba kita refleksi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita coba belajar mulai dari anak kita. Kadang saya juga terjebak pada saat waktu saya mau pergi doakan orang di rumah sakit. Karena saya nggak mau anak saya ikut. Anak saya ini kalau saya lagi mau start motor, itu orang sudah lompat di depan ini, di depan itu peluk di ban atau peluk di apa? Peluk di setir itu supaya tetap ikut. Saya akhirnya sudah terjebak juga. Udahlah. Nah, Bapak ini tidak lama kok. Padahal di rumah sakit itu doanya sudah pasti lama. Kita mulai melakukan kebohongan yang menurut kita itu kecil. Tapi ini kalau kebiasaan terus kita bangun, banyak survei yang membuktikan kebiasaan yang kita bangun dari hari ke hari itu akan menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, itu kita akan menuai masa depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu hati-hati. Ini waktu kasih tema ini, waduh di dalam hati saya bilang Tuhan, terima kasih untuk tema ini Engkau mengingatkan saya. Dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu selidiki, terlihat hidup kita setiap hari. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Pada saat waktu kita melihat dalam kehidupan kita, kita harus mengingat satu hal penting. Kita semua ini tidak kebal dengan dosa. Kita semua itu bisa jatuh. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau saya merenungkan, saya mendefinisikannya kayak gini. Saya renungkannya gini. Saya itu tidak boleh banggakan kasih saya terhadap Tuhan setiap hari. Karena setiap hari saya bisa gagal. Tapi saya bisa bangga dengan kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Di dalam kesetiaannya mengingatkan saya, mengangkat hidup saya. Menyadarkan saya bahwa kamu oleh karena kasih karunia Tuhan kamu bisa ada. Dan saya berdoa semua kita di tempat ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita melihat seorang pernah datang bertanya kepada seorang yang suka kabar bohong. Dia suka memfitnah orang. Lalu Sokrates ini mengatakan begini, yang kau ngomong ini kamu lihat, kamu dengar sendiri. Dia jawabnya begini, tidak, saya dengar dari orang. Oh benar, kau dengar dari orang. Lalu pertanyaannya, apakah itu benar? Pertanyaan selanjutnya, kalau kau menjelekkan orang ini kepada saya, apakah keuntungannya untukmu dan untukku? Seharusnya dalam kehidupan ini, ketika hal-hal itu datang mempengaruhi kita, kita adalah orang yang seharusnya bisa memutuskan. Hari ini saya mau hidup benar. Hari ini saya mau praktekkan firman-Mu. Tuhan, saya hari ini mau hidup dalam kebenaran-Mu. Tetapi seringkali itu tiba-tiba muncul.
Waktu kita berdoa untuk hidup dalam kebenaran itu langsung muncul itu. Apalagi kita anak Tuhan ini, orang datang konseling ke kita, datang cerita ke kita. Kita kadang-kadang bisa terpengaruh untuk terlibat menjelekkan orang lain. Kisah ini terjadi 1 minggu ini, saya bersama istri mengunjungi satu jemaat. Dia bekerja di salah satu toko. Waktu dia bekerja di salah satu toko, dia mulai ceritakan majikannya, oh majikan itu ngomong soal pastor begini, mengapa saya keluar dari situ karena ini. Saya ngomong ke istri, saya bilang hal ini kita harus berbawa dalam doa, kita tidak mudah percaya. Kita coba doa dulu. Saya coba melihat rekam jejak orang ini untuk bekerja. Dulu dia kerja dengan Pak dokternya yang salah. Dulu dia bekerja di kebun ini yang salah. Dulu bekerja di sana yang salah. Sekarang di sini salah. Oh, berarti orang ini yang nggak benar. Hasil akhirnya apa? Kita melihat bahwa dalam hidup ini kita butuh hikmah Tuhan agar kita tidak terjebak menjadi saksi dusta atau penyebar saksi dusta atau terlibat di dalam bohong. Saya percaya bahwa Tuhan sangat begitu sayang sama kita. Kalau saya ingat firman Tuhan tema ini, bukti kasih Tuhan buat kita sehingga Tuhan ingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita ini melayani dimanapun kita berada. Kita tidak menyakiti hati orang. Tidak terlibat dalam melukai orang. Tidak terlibat di dalam apa menyusahkan orang lain. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini kita akan diskusikan sebentar, saling mengingatkan. Karena waktu saya dikasih tema ini, saya betul-betul sepanjang minggu ini mengingat terus ini tema Tuhan. Terima kasih dengan tema ini Engkau mengingatkan saya. Terlebih waktu ada yang tanya ke saya, waktu teman saya baru-baru ini dari Malaysia datang kunjungi saya dari Palembang, dari Jakarta ada kunjungan ke ND barusan pulang minggu ini. Dia tanya ke saya, Pastor Urbanus, dulu kita waktu bertobat sama-sama di Malaysia, kita punya jam doa biasanya itu jam 4 pagi, kita udah pujian penyembahan, kita udah doa keliling kota. Bagaimana, kamu masih tidak? Tema ini kan muncul pada saat hal yang sama. Saya bikin alasan, saya bilang, ya memang benar, anak saya kan bangunnya jam 6, harus saya cepat-cepat kasih sedia, dan istri mandi, dia mandi, kami harus antar ke sekolah. Jadi jam kami berdoa bersama itu jam 9. Pada sebelum anak sekolah kami doanya pagi. Tetapi seharusnya saya jawabnya begini. Seharusnya saya jawab begini. Saya sudah tidak lagi doa jam 5 pagi, Pak. Sebenarnya kan singkat. Kenapa harus putar jauh-jauh? Disinilah saya selidiki bahwa tema ini mengingatkan kepada kita. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau kita berkata jujur pun, itu akan sangat buat hidup kita merdeka. Daripada kita banyak alasan. Jadi, terima kasih untuk tema ini mengingatkan kepada saya, biar kita terus mengalami pertobatan setiap hari, karena lahir baru terjadi 1 hari seumur hidup, tapi pertobatan itu terjadi setiap detik, setiap menit. Semoga firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua, mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kalau memang itu benar, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Pasti Anda akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Tuhan sebelum Anda mengambil keputusan untuk tidak berdusta. Tuhan memang sangat mencintai Anda. Tetapi Anda akan menjadi, Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa hidup setiap hari menyenangkan hati sesama kita dengan cara tidak melukai atau menyebarkan fitnah. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Terima kasih firman-Nya. Terima kasih Pak Pendeta Urbanus yang sudah berbagi firman malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan diskusi
Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Silakan.